Yang terhormat kepada Dewan Juri Lomba Peneliti Belia Sumatera Utara tahun 2025, kami dari SMA Negeri 1 Matauli Pandan izin memperkenalkan diri. Nama saya Joanna Amunte dan rekan saya Jiska Munte. Di sini kami akan menjelaskan penelitian kami yang berjudul Analisis Kepuasan Pengguna Terhadap Aplikasi Pembayaran QRIS menggunakan metode End User Computing Satisfaction dan teknologi Acceptance Model di Kota Sibolga. Adapun latar belakang dari penelitian kami adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah berkembang begitu pesat. Dibuktikan dengan sebuah survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menunjukkan bahwa sampai tahun 2024 Indonesia akan menjadi negara dengan tingkat pengguna internet sebesar 79,5%. Di Indonesia, salah satu inovasi terkemuka dalam ranah pembayaran digital adalah QRIS. Kota Sibolga menjadi salah satu kota yang memerlukan sistem transaksi seperti QRIS untuk memenuhi kebutuhan transaksi dengan efisien. Dengan banyaknya kegiatan ekonomi yang ada di sana, meskipun kini adopsi QRIS terus meningkat, kepuasan pengguna merupakan faktor krusial yang menentukan keberlanjutan dan keberhasilan teknologi ini. Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Analisis Kepuasan Pengguna Terhadap Aplikasi Pembayaran QRIS menggunakan metode End User Computing Satisfaction dan teknologi Acceptance Model di Kota Sibolga. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, seberapa tinggi tingkat kepuasan pengguna aplikasi QRIS dalam melakukan transaksi digital? Yang kedua, apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan tingkat kepuasan pengguna aplikasi QRIS? Yang ketiga, bagaimana aspek pelayanan yang perlu dipertahankan dalam meningkatkan tingkatan kepuasan pengguna aplikasi QRIS? Sumber data primer penelitian ini diambil dari survei melalui angket atau kuesioner melalui Google Form kepada 400 orang dan jawaban kepada kuesioner menggunakan skala Likert. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah yang pertama, konten atau X1, akurasi atau X2, format atau X3, ease of use atau X4, timeliness atau X5, perceived of use atau X6, perceived usefulness atau X7 sebagai variabel independen atau terikat dan variabel kepuasan pengguna atau Y sebagai variabel dependen atau bebas. Metode analisis pada penelitian ini diawali dengan uji prasyarat. Yang pertama yaitu validitas dan reliabilitas. Selanjutnya dilakukan uji prasyarat kedua yaitu normalitas, linearitas, dan homoskedastisitas. Setelah itu uji ketiga yaitu analisis regresi linear berganda. Selanjutnya, pengertian dari EUCS, End User Computing Satisfaction, adalah cara untuk mengetahui seberapa puas pengguna terhadap aplikasi atau website yang digunakan. Metode ini juga digunakan untuk memperkirakan dan mengelola sebuah website atau aplikasi dengan melihat pengalaman pengguna, yaitu dengan membandingkan antara apa yang diharapkan oleh pengguna dengan apa yang sebenarnya mereka dapatkan. Metode EUCS terdiri dari 5 variabel, yaitu konten, akurasi, format, ease of use, dan timelines. Sementara, pengertian dari teknologi acceptance model adalah sebuah cara untuk mengetahui seberapa tinggi seseorang menerima dan merasa nyaman menggunakan suatu teknologi. Metode TEM terdiri dari 2 variabel, yaitu perceived usefulness dan perceived ease of use. Kemudian, pada uji prasyarat kedua, terdapat tabel linearitas. Di sana terlihat bahwa nilai deviation from linearity lebih besar dari 0,05. Artinya, terdapat hubungan yang linear antara variabel independen dan variabel dependen. Kemudian terdapat tabel normalitas, di mana nilai assumed sink to child yaitu 0,28 lebih besar dari 0,05. Artinya, variabel independen pada penelitian berdistribusi normal. Kemudian terdapat tabel homoskedastisitas yang menunjukkan nilai signifikansi untuk variabel X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 serta X7 lebih besar dari 0,05. Artinya, tidak terdapat gejala heteroskedastisitas Sebesar 0,854. Maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen adalah sebesar 85,4%. Kemudian pada tabel ANOVA didapati nilai C lebih kecil daripada 0,05. Artinya variabel dependen berpengaruh terhadap variabel independen, begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian pada tabel koefisien didapati juga hasil dari tiap-tiap variabel lebih kecil daripada 0,05. Artinya terdapat hubungan parsial antar variabel. Adapun kesimpulan dan saran yang didapati dari penelitian ini adalah yang pertama, setelah penelitian analisis, variabel independen berpengaruh sebesar 85,4% dari variabel dependen pada penelitian ini. Melalui penyebaran kuesioner didapati hasil dari 7 hipotesis yang diajukan. 7 atau semua hipotesis diterima. Yang ketiga, hal-hal yang perlu ditingkatkan pada aplikasi QRIS adalah untuk meningkatkan tampilan aplikasi serta mengembangkan kapasitas servernya. Beberapa solusi yang dapat disarankan oleh peneliti adalah untuk mengembangkan penerapan lazy loading dan kompresi data. Keempat, dari hasil penelitian kami, aplikasi QRIS berhasil dalam melahirkan teknologi yang mempermudah dalam melakukan transaksi dengan keakuratan data dan waktu, kejelasan format, kelengkapan data, dan kemudahan penggunaan membuat banyak orang memilih untuk menggunakannya. Yang kelima, saran untuk peneliti selanjutnya supaya menambah variabel lain untuk melengkapi faktor yang memengaruhi kepuasan pengguna QRIS dan melakukan pendekatan kualitatif untuk menambah informasi lebih dalam tentang faktor yang memengaruhi kepuasan pengguna QRIS. Sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.